Apa kabarnya semua? Sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan bahas kelanjutan serial Drakor Bad Guys yang rilis tahun 2014, yaitu spin-off-nya Bad Guy The Reign in Chaos tahun 2019. Seperti yang telah banyak teman-teman request, dua anggota lama masih ada di film ini dan dua lagi anggota baru, Yosung dan Jessica. Dan kita akan bandingkan mana yang lebih barbar dan ganas, tim lama atau tim yang baru. Film ini dibintangi oleh Kim Sang Jong, Ma Dong Seok, Kim Ah Jong, dan Jang Ji Yong. Dan untuk memudahkan dan menghafal nama di film ini, saya akan tampilkan infografisnya. Sebelum mulai, kita bumper dulu. Adegan dibuka dengan sebuah tinju melayang kepada seorang pria. Dia dihajar habis-habisan oleh sekelompok gangster. Seorang pria yang juga ada di sana meminta ampun agar jangan dibunuh. Penjara Seoul. Bunyi mesin jahit. Ini teman lama kita, Park Wong Chul. Dia sedang menjalani kembali masa hukumannya, 28 tahun. Berarti masa pengurangan hukuman tidak terpenuhi, karena Komisaris Nam sudah meninggal dunia di dramanya. Jadi masa pengurangan hukumannya tidak sah. Wong Chul sangat terganggu dengan suara keributan di belakangnya. Perkelahian terjadi di dalam workshop penjara. Seorang pria baru dikeroyok oleh sesama tahanan. Wong Chul mendapat info dari sipir. Pria baru ini sangat kuat, tak ada yang bisa menghentikannya. Wong Chul masuk ke area perkelahian. Kakak datang, semuanya menyingkir. Para tahanan ini sangat hormat dan kelihatannya takut kepada Wong Chul. Pria ini bernama Ko Yusung, mantan polisi yang dihukum karena telah membunuh seorang penjahat. Dalam keadaan babak belur, dia masih mengejek Wong Chul, orang bodoh yang berusaha menghentikannya. Dan sebuah tangan besar Wong Chul menghabisi Yosung sampai pingsan. Wong Chul sempat panik melihat sarung tangan jahit berwarna pinknya kena noda darah. Yosung masih bangkit. Kapten penjara datang dan menghentikannya. Di ruangan kapten, dia diberi berita di surat kabar bahwa Nam Yong Suk, bos geng timur, meninggal dunia. Wong Chul marah dan emosi. Dia diberi cuti 2 hari untuk berkunjung ke makamnya. Myung Suk adalah sahabat gangster dari Wong Chul. Dia kembali terkenang kepada temannya yang mengunjunginya di penjara dan memberinya sarung tangan untuk menjahit. Dan itu adalah warisan dari ibunya. Dia berpesan agar menjaganya dan tidak terluka ketika menjahit. Mana ada gangster yang hobi menjahit. Wong Chul menemui ketua tim kita, Oh Gutak. Gutak ternyata sudah dibebaskan dari penjara dari kasus terdahulu. Untuk lebih jelasnya, kisah tim ini di masa lampau, silahkan tonton rekap drakornya. Cek di playlist. Gutak sudah tahu tentang kematian sahabat Wong Chul. Kau datang ke orang yang salah. Aku tidak berminat kembali. Aku divonis punya penyakit berat, dan nampaknya aku segera bisa melihat putriku lagi. Gutak tidak pernah move on dari kematian putrinya, walaupun penjahatnya Jaksa Oh sudah ditangkap. Gutak memberikan info. Moyung datang kepadaku soal kematian temanmu. Ini terkait dengan geng pusat. Coba kau temui dia, ujar Gutak. Hari itu adalah hari pemindahan tahanan antar penjara. Ini tim lama kita, Kang Moyung. HP-nya ditelepon Wong Chul. Moyung gembira ketika mendengar suara Wong Chul. Wong Chul mengatakan dia sedang cuti pendek dari penjara. Aku sudah menunggumu di kantor. Tunggu di sana, ujar Moyung. Aku segera ke sana setelah mengantar tahanan. Bus yang membawa tahanan ternyata kehabisan bensin. Mereka melaporkannya. Moyung memberi instruksi, rutenya diganti untuk mengisi bahan bakar dahulu di pom terdekat. Pintu kamar mandi digedor. Ini adalah Nah Son Kwok alias Jessica, diperankan oleh Kim Ah Jong, aktris favoritnya. Seorang penipu dan scammer terkenal yang diburu kepolisian setelah bertahun-tahun. Wanita ini adalah polwan. Dia membawa Jessica keluar. Sangat kebetulan lokasinya sama dengan bus tahanan yang berhenti mengisi bensin yang dibawa Moyung. Moyung kaget melihat penipu terkenal ini bisa ditangkap. Jessica digelandang melewati bus tahanan pria. Para pria ini blingsatan dan riuh melihat keseksian Jessica. Mereka bersorak heboh. Jessica kembali memohon dibawa ke rumah sakit karena perutnya sakit. Polisi yang bertugas sudah tahu kelicinan Jessica dan mengabaikannya. Sebuah truk menghancurkan pembatas jalan dari arah berlawanan. Truk ini menabrak mobil yang membawa Jessica dan mobil yang dikendarai Moyung. Dan truk ini kembali menabrak beberapa mobil polisi di jalan. Dan akhirnya membuat bus tahanan kehilangan kendali dan terbalik.
Korban berjatuhan di dalam bus. Seorang tahanan berusaha mengambil kunci dari sipir dan melarikan diri. Bus tahanan dirusak. Banyak tahanan yang mulai mencoba kabur. Jessica yang punya kesempatan kabur juga melarikan diri. Moyung menolong rekannya dan menelpon pusat bantuan. Sopir truk turun dan mobil baru pun datang. Gerombolan pria bermasker dan berjaket hitam turun ke jalan. Mereka memukuli para tahanan. Moyung yang dalam kondisi parah berusaha menangkapi para tahanan. Sopir truk ini kelihatannya adalah pemimpin dari gerombolan ini. Dia memasuki bus tahanan. Ternyata dia mengincar seorang pria yang bernama No Sang-sik yang untuk dibawa pergi. Bandit ini melewati Yosung. Yosung yang mantan polisi menghajar pria ini. Perkelahian pun terjadi. Yosung dijatuhkan. Yosung mengambil kunci dan membuka borgolnya. Dia menuju mobil petugas terdekat dan menggunakan radio untuk mengabarkan insiden ini. Bandit ini menghampiri Yosung dengan pisau kerambit di tangan. Moyung menghentikannya. Pria bertopeng ini menusuk Moyung dengan pisaunya. Yosung berlari dan menghajarnya. Dia berusaha membuka topengnya sebentuk tato terlihat dan sebuah mobil menabrak Yosung. Dalam pingsannya, Yosung kilas balik ke masa lalunya yang sedang mengejar penjahat. Tak sengaja penjahat ini meninggal ketika dihajarnya. Dia terbangun. Gutak dan Wongchul mengunjungi Moyung. "Aku akan mengurus ini sendiri. Kau tak usah khawatir," ujarnya ke Gutak. Tatapan Gutak nanar melihat Moyung yang koma. Dan Wongchul menyerbu ke markas gangster yang merebut wilayah geng temannya yang meninggal untuk mencari informasi. Satu demi satu gerombolan gangster ini dibuat modar dengan pukulan dan hantaman Wongchul. Wongchul mendapatkan info dari pria ini bahwa bosnya yang memberikan perintah, Song Sahnik, pria yang kabur dari bis penjara tadi, dan geng timur sudah disatukan dengan geng pusat. Semenjak kematian temannya, wilayahnya diambil. Gutak datang dan tidak kaget melihat keadaan markas gangster ini hancur berantakan. Dan Jessica berhasil melarikan diri dengan menyamar menjadi petugas kesehatan. Lalu dia menelpon temannya untuk dibuatkan paspor dan mencarikan tiket untuk kabur ke luar negeri. Kapten Jo Dongchul. Dia menemui Komandan Jung Han. Kapten Dongchul adalah detektif yang ditugaskan untuk menangkap semua buronan yang melarikan diri. Dan Komandan Han mengatakan dia harus menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Karirnya akan menjadi taruhan. Di luar, Dongchul tak sengaja bertemu dengan Oh Gutak yang akan menemui Komandan Han. Dia sangat terkesan dengan Gutak yang menjadi legenda di kepolisian dan mencoba memperkenalkan diri. Sayang dia diacuhkan oleh Gutak. Gutak menemui Komandan Han. Dia dimintai tolong untuk membantu menyelesaikan kasus bos gangster yang melarikan diri. Komandan Han menjelaskan latar belakang kasus ini. Geng pusat adalah gangster yang menguasai wilayah Seoul dan Gyeonggi. Bosnya adalah Sang Sik-noh. Dia mengambil alih sebuah bank untuk bisnis legalnya, tapi dia ditangkap karena kasus penyuapan. Lalu Sik-noh menghubungi Moyung untuk meminta perlindungan karena dia diancam dibunuh. Dia mengaku dia bukan bos sebenarnya dari geng pusat. Dia diburu karena menyimpan buku besar bukti korupsi dari para nasabah dan para bos gangster. Hidupnya terancam. Dia meminta perlindungan dan akan mengungkap semua yang dia tahu. Syaratnya dia harus dilindungi. Moyung meminta agar Sik-noh dipindahkan ke Komandan Han. Tapi saat itulah bus diserang dan dia berhasil kabur. Gutak mengatakan ada kemungkinan pengkhianat di kepolisian yang memucurkan informasi. Komandan Han memberikan rencana dan pistol. Dia diminta kembali dari masa cutinya. "Aku akan melakukannya, asal bebaskan anjing gila sekali lagi." Kapten Dongchul duduk dengan detektif Takwon. Ini bukan di tim Bulldog. Di sini dia bernama Yonggu. Dia menceritakan legenda Oh Gutak dengan tim narapidananya yang menyelesaikan kasus berat yang tak mampu diselesaikan gugus tugas selama bertahun-tahun. Tim ini hanya butuh 3 pekan untuk menyelesaikannya. Mereka memiliki 4 anggota. Park Wongchul yang digambarkan tak terkalahkan dan memutar leher para penjahat. Oh Gutak, anjing gila yang tak pernah memandang penjahat sebagai manusia. Yo Mi-young yang cerdas dan mempunyai data dan informasi yang tak terkalahkan. Dan mesin pembunuh, Ju Tae-so.
Kemana Jungmoon, analisis dan profiler kita yang cerdas dan dingin? Sayang, nama Park Jungmoon, idola para wanita, penonton drama bad guy, sedikit pun tak disinggung di sini. Kapten Dongchul sedikit kecewa, karena Komandan Han juga meminta tolong kepada Oh Gutak. Dan secara tidak langsung, tim mereka akan bersaing dengan para anjing gila pimpinan Gutak. Gutak menemui Yosung yang sedang berada di ruang rawat Moyung. Dia membawa berkas pemuda ini. Yosung adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian karena menangkap 3 bos gangster dalam waktu berdekatan. Dia dihadiahi promosi khusus. "Kenapa kau dipenjara?" tanya Gutak. "Aku tak sengaja mengejar bos narkoba yang menderita diabetes. Saat dalam pengejaran, dia meninggal dan aku yang disalahkan. Aku dihukum 5 tahun. Gutak berkata, "Aku pernah bekerja dengan ayahmu. Apakah kau mau bekerja denganku? Kau cocok dengan seleraku, polisi yang mengabaikan hukum untuk mengejar kriminal. Aku tak peduli dengan kondisi penjahat. Selama mereka masih punya sedikit nafas, semua tindakan dibenarkan. Kasus ini selesai dan 5 tahun hukumanmu habis. Bagaimana? Bergabunglah dengan tim kami." Yosung menjawab, "Kebetulan aku punya dendam dengan penjahat bertato yang menabrakkan truk. Dengan senang hati, aku akan menghancurkannya." "Oke, anggota pertama, cek." Wong Chul datang ke markas mereka, yaitu gereja tua. Gutak menanyakan, "Kenapa kau datang sendiri? Kemana Jung Taeso?" Ya, Wong Chul datang menemui Taeso di penjara. Ada yang berbeda, Taeso sudah gondrong dan tidak botak seperti dulu. Taeso menolak untuk bergabung. Dia tak ingin tangannya berlumuran darah lagi. Dia sudah menjadi penganut agama yang taat. Jika ingin tahu masa lalu Taeso, silahkan nonton video terdahulu. Gutak memperkenalkan Yosung sebagai tim. Yosung tentu ingat bagaimana Wong Chul menghajarnya di penjara. "Cukup omong kosongnya, ayo bekerja." Wong Chul sepertinya agak kesal dengan pemuda ini yang tak menghormatinya. Tim ini dibentuk untuk menangkap 4 orang. Pertama, Song Tae Park, pembunuh berantai yang menewaskan 18 orang dalam 2 tahun. Korbannya lansia atau orang dengan fisik yang lemah. Dia bebas setelah mendapatkan remisi dan mulai membunuh lagi. Kedua, Chang Min Kin, seorang penjahat berbahaya, kasus perampok dan pemerkosaan, dihukum 15 tahun. Setelah 10 tahun, dia berhasil kabur dari penjara. Orang ini spesial, kaki tangannya cepat. Dahulu pernah dia sudah dikepung banyak orang, tapi dia masih berhasil lolos. Ketiga, Sang Sik Noh, bos geng pusat di permukaan. Dia terlalu cepat menaklukkan banyak wilayah. Kita curiga ada orang lain di belakangnya. Geng pusat ini bukan apa-apa, tapi dia terlalu cepat bekerja. Pasti dia memiliki pendukung, ujar Wong Chul. Dia masih kalah darimu. Kau menaklukkan 25 wilayah dalam sebulan. Yosung mengejeknya. Wong Chul emosi karena Yosung sepertinya mencari perkara dengannya. Hampir saja kedua orang ini berkelahi. Terakhir, Noh Son Kwak, penipu ulung. Dia membuat situs judi ilegal dan menipu banyak orang. Tunggu, Wong Chul menyela. "Aku kenal dia. Dia adalah Jessica, teman Cholju." Ingat, pria ini bos preman yang selalu ditindas oleh Wong Chul. Mereka sampai di sebuah lokasi. Gutak mengingatkan, jangan pukul dia, cukup bicara aja. Dan ini dia, Cholju, preman yang selalu dibully oleh Wong Chul. Dia sedang meminta uang keamanan di sebuah kedai makan. Dan parahnya, dia mengaku sebagai Park Wong Chul, gangster besar yang menaklukkan seluruh Seoul dalam 25 hari. Bosan hidup nih Cholju. Dia menyuruh anak buahnya mengusir seluruh pelanggan yang sedang makan. Dan dia melihat ada orang yang masih santai makan. Dan ekspresi Cholju melihat Wong Chul langsung pucat dan habis darahnya. Sepertinya dia akan menangis. 여기는 어떻게? 오랜만이다 임철주 아야이제. Yang bikin runyam, si anak buah malah memarahi Wong Chul yang tidak hormat kepada bosnya. Cholju langsung memohon kepada anak buahnya untuk diam saja. Dia menyuruh anak buahnya untuk pergi. Tapi Wong Chul memanggilnya dan menghajar pria malang ini. Menyuruh dia membayar semua tagihan pelanggan yang telah diusir atau tulangnya berantakan. Cholju makin pucat. "Kemarilah, aku ingin bicara baik-baik." Dengan yakin dan tanpa ragu-ragu, Cholju melarikan diri. Dia sangat sial bisa ketemu monster pada hari ini. Cholju berlari ketakutan, masuk ke sebuah gang dan mengunci pintu. Dan pintu didobrak. Dalam keadaan tersudut, Cholju berusaha melawan. Tapi apa daya, Gutak datang dan berkata, "Kau bersikap lembut kan?" Dan kardus jatuh. Cholju pingsan. Gutak menggeleng. "Kau tidak pernah berubah." Jessica bersiap membeli barang dan berjanji akan ketemu dengan Cholju untuk membawakannya paspor dan tiket. Cholju datang dan memberikan dokumen.
Tapi Jessica agak curiga melihat Cholju yang gugup dan berkeringat banyak. Pisau pun keluar. Kau ternyata cukup berani mengadukanku. Dan Gutak dan Wong Chul datang menyapa Jessica. Jessie mengancam. Dia menjadikan Cholju sebagai sendera. Tapi Wong Chul tidak peduli dan tetap mendekat. Jessica kabur. Pintu keluar sudah dicegat Yosung. Tanpa pilihan, Jessica langsung menyerah. Di sebuah villa mewah di pegunungan, para pejabat berpesta pora. Mereka terdiri dari anggota dewan, jaksa, hakim, dan para petinggi kepolisian. Seorang pria yang bernama Kim datang berkunjung. Para pejabat ini menyambutnya. Kim berkata, "Ketua sangat senang dengan kemudahan urusan yang kalian berikan. Dia memberikan ini sebagai tanda terima kasih." Anak buah Kim membuka pintu, dan para gadis cantik masuk. Ini adalah jasa servis untuk para penjabat musuh ini. Ketua Kim melirik ornamen di dinding. Tanpa sadar, semua kegiatan di ruangan ini sudah direkam melalui CCTV. Seorang pria menontonnya, dan ini adalah bos besar yang menjadi otak semuanya. Jessica diikat di gereja tua, menunggu petugas yang akan datang membawanya. Dia berteriak dengan suara keras. Wong Chul yang kesal melepaskan ikatannya. Jessie dengan cerewet bertanya-tanya kepada Gutak. Wong Chul pun kesal menyuruhnya diam. Ternyata ini adalah kelemahan Ma Dong Suk. Dia takut wanita. Jessie membuka jaketnya dan lihat reaksi Wong Chul. Dia mulai grogi. Haha, kocak dah. Yosung datang dan memberikan laporan tentang buronan kedua, Chang Min Kim. Belum ada perkembangan di mana dia berada. Cuma infonya, dia sedang bersama Sang Sikno, bos gangster yang kabur dari penjara. Jessie yang mendengar itu menyela. Itu bukan gayanya, aku kenal dengannya. Oh, Gutak tertarik mendengarkan informasi ini. Dulunya dia adalah pacar kakakku. Aku mengenalnya, ujar Jessie. Tapi Wong Chul ragu dan menyuruh detektif yang bertugas membawanya. Jessie masih berusaha. Dia berkata, aku mengenalnya, kalian butuh bantuanku untuk menangkapnya. Dan akhirnya Gutak memberikan kesempatan Jessie untuk menceritakan infonya tentang Chang Min Kim. Dia meminta minuman karamel sebelum memberikan data. Jessie menandai rute dan kebiasaan Min Kim dalam melarikan diri. Dia mengurai peta dan wilayah. Jika ingin menangkap Chang Min Kim, cukup gampang, ujarnya. Cari wanitanya, dia akan berada di sana. Yosung membenarkan. Wong Chul masih ragu mereka akan bekerja sama dengan Jessica. Dan Jessie langsung merayunya. Dan lihatlah tampang grogi Wong Chul. Gutak berbicara, mungkin kau bisa diajak bekerja sama. Tapi seperti biasa, para penjahat yang bergabung harus memakai gelang agar selalu bisa dilacak lokasinya. Walaupun keberatan, Jessie tertarik dengan imbalannya. Hukuman 5 tahunnya bisa selesai jika kasus ini diungkap. Dia tertawa dan mengiyakan untuk bergabung. Resmi sudah, tim bad guy baru beranggota 4 orang. Dan lihat, Jessie sepertinya sengaja menggoda Wong Chul dan membuatnya grogi. Data datang. Gutak berkata, ini datanya. Dia menyuruh Jessie mengurai di wanita mana saat ini Chang Min Kim berada. Mereka bekerja mengumpulkan data dan mencari tempat kira-kira di mana Min Kim berada. Jessie menguraikan wilayah dan men-track lokasi di peta. Jessie akhirnya menemukan prediksi akurat di mana Min Kim berada. Malam gelap di jalan yang sepi. Jessica menemui seorang wanita yang bernama Songmi. Jessie memperkenalkan dirinya. Aku tahu kau sedang bersama Min Kim. Bantu aku. Kau hanya diperalat oleh dia. Apa yang kau tahu? Ujar Songmi. Kakakku dulu adalah korbannya. Aku kenal dia, ujar Jessie. Kau hanya akan diperas sampai habis. Lalu dia akan kembali melarikan diri. Songmi pun mulai ragu. Ketika makan, Chang Min Kim melihat Songmi gugup dan menanyakan ada apa. Dalam gugupnya, dia kelepasan tentang orang yang mencarinya. Chang Min Kim langsung kabur, begitu tahu dia telah diincar. Para bad guy sudah mengintai Min Kim yang melarikan diri. Yosung mengejarnya. Wong Chul yang berusaha mengambil jalan pintas, kesulitan melintasi gang kecil. Dan tumpukan drum yang didorong oleh Wong Chul menimpa Min Kim. Dia berhasil ditangkap. Songmi, wanita ini menghampiri Min Kim dan berusaha menghiburnya. Tapi itu malah dimanfaatkan oleh Min Kim untuk menyandera Songmi. Chang Min Kim mengenali Jessie dan berteriak marah. Dengan tanda dari Jessie, wanita ini menyemprot muka Min Kim dan sebuah bogem keras dari Wong Chul.
Tiba-tiba sebuah mobil datang dan mengambil Min Kim dari para bad guys. Gutak marah dan hampir menembak. Gutak sebenarnya dalam kondisi yang parah. Penyakitnya kembali menyerangnya dan dia terjatuh dan pingsan. 부장님. Gutak dirawat di rumah sakit. Yosung datang dengan marah karena semua tanggung jawab jatuh kepadanya. Karena dia mantan polisi. Yang bikin dia tambah pusing, Wong Chul menghilang. Gutak dengan santai berkata, dia punya gelang elektronik. Kau bisa melacaknya. Gutak memberi semangat. Kau sama dengan ayahmu. Tak akan membiarkan penjahat melarikan diri. Kau akan menangkapnya. Bagaimanapun caranya. Kita sama, ujar Gutak. Sekarang kau teruskan sementara aku dirawat. Yosung berkunjung ke makam ayahnya. Dan ternyata Wong Chul melihat ayahnya mengantarkan laundry cuciannya. Seorang pria mabuk keluar dari mobil. Dia adalah Chon Ho, bekas orang kepercayaan Myun Suk, sahabat dari Wong Chul yang meninggal. Sekarang dia berkhianat ke sisi ketua yang belum kita tahu wajahnya. Dia memasuki mobil, dan mobil yang membawa Chon Ho menerobos lampu merah. Ternyata mobil itu dikendarai oleh Wong Chul. Dia membawa Chon Ho ke dermaga yang sepi. Chon Ho langsung sadar begitu melihat Wong Chul, dan langsung meminta ampun. Aku tidak melakukannya, Kak. Siapa bos geng pusat sebenarnya? Tanya Wong Chul. Chon Ho menjawab panik. Aku tidak tahu. Orang-orang memanggilnya ketua, dan tempatnya sepertinya dekat pelabuhan Incheon. Tiba-tiba sebuah sedan datang. Chon Ho langsung keluar mobil dan berteriak marah ke Wong Chul. Aku bukan kacung seperti dulu lagi. Dia meminta para pengawal yang datang mengejarnya melawan Wong Chul. Dan tentu saja orang-orang ini mencium dinginnya aspal satu demi satu oleh kepalan tangan Wong Chul. Chon Ho ketakutan dan melarikan diri. Mobil van datang. Yosung dan Jessica. Hei, apakah kau akan terus bekerja sendiri? Ujar Yosung. Chon Ho berhasil melarikan diri. Wong Chul, Yosung, dan Jessica datang ke kantor polisi. Chang Min Kim sedang diinterogasi oleh Takwon, maksudnya Yonggu. Tiba-tiba Yosung menerobos dan memukul kepalanya. Para polisi dikurung di sebuah ruangan. Yosung berkata di balik cermin ke Kapten Dong Chul. Aku anggap kali ini impas. Jika kau mengganggu sekali lagi, aku ledakkan kepalamu. Yosung menanyakan di mana Sang Signo kepada Min Kim. Awalnya dia menolak dan Jessica ikut masuk ke ruang interogasi. Tendangan manis datang. Karena takut, Chang Min Kim memberikan informasinya. Di sebuah jalanan yang sepi, seorang pria menanyakan alamat seorang gadis kepada mobil patroli. Kedua polisi ini tak menanggapinya karena itu privasi. Mereka tak bisa memberikannya. Pria yang tampak polos ini adalah Song Tae Park. Dia adalah daftar incaran para bad guys. Pria ini menyerang para polisi di mobil patroli. Sang Soknih ternyata bersamanya. Kau terlalu banyak membunuh. Kita berpisah saja. Tae Park menyuruhnya diam. Jika dia ingin selamat dan naik kapal Cina, kau harus tetap bersamaku. Tae Park meminta data lewat handy talk di mobil polisi tentang gadis yang dicarinya. Gadis ini bernama Han Mi Jung. Ternyata gadis ini adalah yang dicari oleh Song Tae Park. Dulunya mereka berpacaran. Dia ditangkap gara-gara Han Min Jung melaporkan lokasinya ke kepolisian. Para bad guy berada di rumahnya mencari Song Tae Park. Para bad guy menyarankan agar dia ke kantor polisi supaya aman. Tapi gadis ini menangis. Kenapa aku yang dicari? Karena dia sudah cukup tersiksa oleh Tae Park. Mereka keluar dari sana tanpa hasil. Yosung yang sedang memeriksa data CCTV ditelepon Jessica bahwa Han Min Jung melarikan diri dari rumahnya dan menolak saran mereka untuk pergi ke kantor polisi. Ternyata gadis ini bekerja sebagai pemandu karaoke. Dia datang untuk shift malam. Pekerja di sana terbunuh. Mi Jung kaget dan dari sebuah pintu Song Tae Park muncul. Mereka pun bergegas ke tempat kerja Mi Jung dan membagi tim jadi dua. Wong Chul akan mengawasi dari bawah. Jessie dan Yosung berpapasan dengan beberapa orang di tangga. Setelah berjalan, Yosung sepertinya mengingat siapa orang yang dilewatinya. Itu adalah Song Saknih. Dia berbalik dan mengejarnya. Saknih ketakutan dan melarikan diri dikejar Yosung. Jessie terpaksa masuk sendiri ke ruang karaoke dan melihat penjaga terbunuh. Han Min Jung disiksa oleh psikopat gila, Song Park. Jessie mendengar teriakan dari ruang karaoke. Dia berusaha menggedor pintu, tapi tak berhasil. Jessie melihat dari lubang kunci. Dia panik dan mencoba menelpon Wong Chul. Dan akhirnya Wong Chul sampai dan pintu pun didobrak. Wong Chul menghajar Song Tae Park. Saking geramnya,
dia mematahkan tulang Taepat. Kembali ke adegan pengejaran Yosung. Dia melihat Song Saknih akan melompat. Yosung berusaha menangkapnya ketika melompat. Akhirnya mereka jatuh bersama. Saknih berhasil ditangkap dan Han Minjun berhasil diselamatkan setelah diantar Jessica ke rumah sakit. Di markas gereja tua, Wong Chul tidak dapat menahan geramnya. Dia ingin menghabisi Song Saknih. Yosung yang mencegah sempat dipukul. Untunglah Jessica berhasil menenangkannya untuk mengorek informasi dari Saknih duluan. Saknih diinterogasi. Dalam takutnya, Saknih bercerita siapa sebenarnya orang di balik geng pusat. Tua ini bernama Yoshihara, salah satu geng Yakuza terbesar di Jepang. Karena terlibat adu kekuasaan dengan geng Yamaguchi di Jepang, mereka mencari sumber daya di Korea. 5 tahun yang lalu mereka menemuiku. Telah membentuk geng pusat. Mereka menawariku uang yang sangat besar dan berjanji menjadikanku bos geng terkuat di Korea. Wong Chul marah dia berkhianat. Lalu dia melanjutkan. Para Yakuza ini mulai membuat pabrik obat terlarang, mengambil alih perusahaan farmasi kecil, dan memulai perdagangan organ. Mereka mulai menculik tunawisma dan anak-anak yatim yang baru keluar dari panti asuhan. Mereka mulai menipu anak-anak muda yang mencari kerja untuk bahan eksperimen obat-obatan terlarang untuk diseludupkan ke luar negeri. Dan akhirnya mereka mengambil alih bank untuk mulai mencuci uang dan menjadikan Song Saknih sebagai direkturnya. Aku memang jahat, tapi itu sudah bukan pekerjaan manusia, ujarnya. Saknih ingin mendapatkan jaminan dari orang-orang ini agar dia bisa diseludupkan ke luar negeri setelah memberikan semua informasi. Kami bekerja di sisi Kang Moyung, polisi wanita yang menolongmu di penjara, ujar Yosung. So Saknih akhirnya menyerahkan buku rahasianya. Ini berisi data semua pejabat dan orang-orang yang bekerja sama dengan geng Yakuza pusat. Nama-nama di dalamnya mencuci uang dan menggunakan bank yang aku pimpin. Tepuk tangan terdengar. Komandan Jung-han datang. Misi selesai, ujarnya sambil tertawa. Tim SWAT berdatangan mengepung mereka. Komandan Jung-han merebut buku besar. Kim membawa Saknih pergi. Wong Chul sinis berkata, berapa banyak yang kau dapat? Aku dikenal sebagai raja investasi. Dia tertawa puas. Ternyata Komandan Jung-han pura-pura meminta tolong kepada Oh Gutak dan menggunakan kriminal dalam misinya untuk mencari Song Saknih. Begitu buku besar direbut, mereka semua akan dijadikan tumbal dalam kecelakaan dan tidak akan ada yang ribut karena mereka semua cuma kriminal. Jung-han berkata, saat ini Kapten Oh sedang kritis. Tak lama lagi dia akan menyeberang ke dunia bawah. Kalian akan menemaninya. Dia pergi. Untuk menghilangkan barang bukti, dia memerintahkan timnya mengikat dan membakar ketiga orang ini dan menyuruh tim SWAT korup untuk mengawasi. Wong Chul malah berusaha menarik-narik tiang sehingga membuat teman-temannya kesakitan. Sebuah mobil datang dengan kencang. Pengemudinya Oh Gutak. Di rumah sakit, orang suruhan Komandan Jung-han berusaha menghabisi Oh Gutak, tapi dia gagal. Tim SWAT mencoba menembak mobil. Kekuatan Wong Chul memang monster. Tiang yang terbakar melonggarkan tali, dan mereka berhasil memutuskannya. Saat meloloskan diri, Wong Chul menerobos pintu. Ternyata Yosung pingsan karena asap. Wong Chul berusaha menariknya keluar. Wong Chul dengan terpaksa memberikan nafas buatan ke Yosung. Adegan yang bikin ngakak. Kenapa bukan Jessica aja ya? Wong Chul pasti sangat kesal. Terpaksa mencium Yosung. Sempat-sempatnya dia berbisik ke Yosung supaya jangan malu. Tidak ada yang melihatnya. Dan Wong Chul dengan semangat berlari ke arah Jessica yang terlihat tak sadarkan diri. Tapi sayang Jessie keburu bangun dan bilang dia baik-baik saja. Muka Wong Chul terlihat agak kecewa. Tim polisi datang, dipimpin oleh Kapten Dong Chul. Mereka menangkap tim SWAT yang korup. Ternyata sebelumnya Wong Chul sempat menemui Kapten Dong Chul secara pribadi dan meminta tolong mengawasi mereka kalau terjadi apa-apa dan mencari informasi pabrik di sekitar Incheon yang tidak banyak orang keluar masuk dan terlalu tenang aktivitasnya. Wong Chul mengatakan itu pasti berhubungan dengan lokasi markas geng pusat. Dong Chul berkata, kenapa kau mempercayai? Kau tak berpakaian mewah dan terlihat seperti polisi baik. Aku mempercayaimu, ujar Wong Chul. Ayolah, ini akan membuatmu naik pangkat setelah bertahun-tahun. Dan di lokasi, Wong Chul memberikan data dan peta tempat yang dicurigai sebagai lokasi markas geng pusat.
Saatnya kita menghabisi mereka, ujar Gutak. Kau mau ikut? Ujarnya ke Kapten Dongchul. Aku tak punya surat perintah, tapi aku berada di belakang kalian. Tim bad guy meninggalkan lokasi menuju markas geng pusat. Suasana pabrik di markas geng pusat. Yoshihara memeriksa buku besar dari Song Sakni. Dia puas dengan kinerja Komandan Junghan. Dia mengambil knuckle brace, semacam alat tambahan untuk pukulan yang terbuat dari besi. Dia menghampiri Song Sakni yang meminta ampun. Pria malang bekas bos gangster ini dihabisi. Gutak melihat foto-foto markas dari data yang diberikan Kapten Dongchul. Kita punya masalah untuk melewati gerbang karena penjaga terlalu banyak. Itu sudah kubereskan, ujar Wongchul. Aku sudah menghubungi kaki hantu untuk membereskannya. Jessica penasaran. Seorang pengantar makanan datang, mengantarkan pesanannya. Para penjaga pintu yang mengira ada yang memesan makanan membukakan gerbang. Pria ini masuk dengan santai dan menuju ruangan kontrol. Keributan terjadi, para penjaga menoleh, dan pertarungan terjadi. Ternyata kaki pria ini sangat cepat. Tidak salah Wongchul menyebutnya si kaki hantu. Semua penjaga dilumpuhkan. Dan dia membuka pintu ketika rombongan bad guy datang. Kelima orang ini sudah sampai di depan pabrik. Kalian sudah siap? Ujar Gutak. Kelima orang ini pun masuk. Kim membisikkan ke Yoshihara. Semua anak buah Komandan Junghan sudah ditangkap. Dia sudah ketahuan berkhianat. Dia sudah tak ada gunanya lagi. Dan Komandan Junghan dipukuli dan dicekoki narkoba oleh para yakuza. Yoshihara berkata, kau cuma bisa menyalahkan nasib burukmu. Seseorang harus menjadi kambing hitam. Junghan teler. Dia akan kita jadikan tersangka untuk kasus pembakaran dan kematian para polisi, ujarnya. Para penjaga kaget melihat orang-orang ini bisa masuk. Kenapa kalian bisa masuk? Dengan Google Map bodoh, bentak Wongchul. Wongchul merusak pintu pabrik. Hari ini kalian tidak akan bisa keluar lagi. Kim membunyikan alarm dan mengumumkan 1 miliar won per kepala orang-orang ini. Para gangster berdatangan. Gutak membuka jalan dengan menembakkan pistol. Dan perkelahian dan pertarungan mulai terjadi. Wongchul menyuruh Yosung dan Gutak untuk naik terlebih dahulu. Dia, Jessica, dan kaki hantu akan membereskan yang di bawah, ujarnya. Wongchul berkata kepada kaki hantu, buka jalan untukku. Memang kakinya sangat cepat. Wongchul membereskan orang-orang ini. Gutak mulai menembakkan senjatanya untuk membuka jalan. Kembali ke pertarungan di bawah. Dan Chonho si pengkhianat tertangkap oleh Wongchul. Wongchul naik dan membiarkan kaki hantu dan Jessica tetap di ruangan bawah. Bukannya takut dikepung banyak orang, Wongchul si monster pukulan menghajar orang-orang itu. Dan Gutak serta Yosung makin naik ke ruangan atas, dikepung oleh banyak orang. Dan tinju Wongchul memang keras, one hit KO. Pria ini melihat teman-temannya jatuh, lalu memilih untuk pingsan sendiri. Kim melaporkan ke Yoshihara, makin banyak orang yang jatuh. Kau harus kembali. Helikopter akan menjemput di atap. Kim memilih tinggal. Dan Gutak yang sudah lemah dibuat terkapar. Dan akhirnya Yosung mulai bertarung melawan Kim. Wongchul datang melihat Yosung yang kepayahan. Kau butuh bantuan? Yosung menolaknya. Dia mangsaku. Wongchul naik ke lantai atas sambil berpesan, lakukan pekerjaanmu dengan baik. Pintu yang tertutup tak bisa menghalangi Wongchul. Anak buah Yoshihara menyerang Wongchul. Satu demi satu dilumpuhkan monster pukulan. Dan di lantai bawah,
Jessica tertusuk pisau dan terjatuh. Sementara di lantai atas, Yosung kepayahan dihajar oleh Kim. Dia tersudut ke pintu lift. "Kau punya kata-kata terakhir?" tanya Kim sambil memecahkan hak-haknya sebagai penjahat yang akan ditangkap. Yosung terus maju. Kim mengejeknya dan menerjang maju. Satu gerakan cantik dari Yosung membalikkan keadaan. Kim terjatuh ke bawah dari pintu lift yang terbuka. Dan di atap, Wong Chul menghabisi satu demi satu penjaga Ushihara. Bos Yakuza ini tertarik dengan betapa ganasnya pukulan Wong Chul. "Darahku mendidih melihatmu." Dia memasang knuckle-nya dan perkelahian terjadi. Wong Chul tersudut. Knuckle Ushihara cukup keras. Akhirnya dia bisa menangkap pukulan Yakuza ini dan satu tangan patah dan satu lagi patah. Lalu pukulan maut Wong Chul menghabisi bos Yakuza ini. Helikopter langsung berbalik arah. Jung Han yang mulai mabuk melihat Gutak, sempat-sempatnya dia ingin menyuap agar membebaskannya. Dan dengan tatapan dingin, pukulan keras Gutak, komandan ini dihajar sampai pingsan. Ternyata Jessica tidak apa-apa. Dia memakai rompi anti peluru, lalu memuji kaki hantu yang menghabisi semua orang. Kaki hantu segera pergi dari sana setelah menyelesaikan tugasnya. Yosung memapah Gutak ke lantai atas dan melihat para Yakuza bergelimpangan di lantai. Wong Chul tersenyum. Dong Chul dan tim polisi datang. Rolling door terbuka. Para polisi ini terkejut. Para penjahat berjatuhan dan terkapar di lantai. Dan rombongan bad guy berjalan dengan gaya ke arah pintu keluar. Ternyata Gutak mengalami sakit kanker hati. Selama ini dia tak mau dioperasi, padahal donornya sudah ada. Yosung menyerahkan buku besar ke Gutak. "Mungkin ini akan memotivasimu untuk sembuh. Kau akan kaget melihat nama-nama di dalamnya," ujar Wong Chul. Moyung kembali sadar. Dan Jessica mengajarkan bisnis trading di dalam penjara kepada para petugas. Yosung memiliki hobi baru, yaitu menjahit. Wong Chul kembali mengunjungi makam sahabatnya, dan dalam perjalanan telepon masuk ke Yonggu. Dia berbalik dan berkata, "Kau tidak jadi di penjara." Komandan baru meminta para anjing gila bertugas kembali. Wong Chul tersenyum dan menghela nafas, dan film pun berakhir. Bagaimana film spin-off dari drama bad guy ini? Pertarungan dan actionnya sangat cukup, tapi mungkin plot ceritanya kurang dalam dan terlalu cepat. Apalagi idola para wanita Park Jung Moon tidak bermain di film ini. Tapi tetap saja film ini cukup menjawab dahaga dari fan yang menunggu kelanjutan dari dramanya. Yang masih penasaran cerita masa lalu tim bad guy, cek playlist. Silahkan putar dari episode 1 sampai 11. Bagaimana asal-usul Oh Gutak dan Park Wong Chul. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.